Hai hai, Assalamualaikum, jumpa lagi. Yuk kita lanjut ibadah haji part kedua. Setelah di part pertama kita menginap di asrama haji Solo, yaitu asrama haji Donohudan. Para jemaah haji asal Kudus siap diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Perjalanan menuju Arab Saudi dari Solo memakan waktu kurang lebih 12 jam. Tapi jangan khawatir ya guys, para jemaah haji mendapatkan makan di pesawat selama perjalanan tersebut. Dan alhamdulillahnya perjalanan ditempuh di waktu sore hari. Jadi kita masih bisa melihat pemandangan di sekitar di luar pesawat. Setibanya di Mekah, Arab Saudi, para jemaah haji langsung dibawa ke penginapan atau hotel yang sudah disediakan oleh panitia haji yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Selama di Arab Saudi pun jemaah haji mendapatkan makanan dari catering untuk makan pagi, siang, dan malam. Jemaah haji tidak perlu khawatir ya, karena makanan catering yang disediakan semuanya adalah jenis makanan Indonesia yang pastinya sudah disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Selain itu, jemaah haji juga bisa membeli jajan atau buah-buahan yang terbanyak tersedia di kios di sekitar hotel. Dan harganya itu nggak jauh beda guys sama yang ada di Indonesia. Contohnya bakso semangkok aja harganya cuma 5 rial atau sekitar 22.000. Pisang juga yang kalian bisa lihat tadi di awal video itu harganya juga sekitar 5 rial. Makanya jangan lupa ya guys untuk bawa pecahan uang rial kecil agar praktis jajannya. Oh ya, sebelum waktu puncak ibadah haji, para jemaah haji dapat menjalankan ibadah sunnah dan sholat wajib setiap harinya di Masjidil Haram. Untuk keperluan transportasi, panitia telah menyediakan armada bus sholawat yang jumlahnya memadai. Selain itu, para jamaah haji juga diadakan city tour, yaitu tur ke kota Mekah yang dipandu oleh petugas dari Kemenak. Dalam tur tersebut, para jamaah haji dapat berkunjung ke berbagai tempat dan situs penting umat muslim yang ada di kota Mekah. Nah, ini ya guys, namanya bus sholawat yang warawiri membawa jamaah haji. Amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Karena tahun ini kuota haji di Indonesia itu termasuk yang paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah 241.000 jemaah, maka pemberangkatan para jemaah haji dibagi-bagi menjadi beberapa kloter di setiap daerah pemberangkatan. Untuk jemaah haji yang berangkat pada pertengahan Mei lalu, mereka terbang menuju Madinah terlebih dahulu. Berbeda dengan jemaah haji yang diberangkatkan akhir Mei yang mereka langsung menuju ke Mekah. Yups, kalian sudah tahu kan, ikonik banget. Ya, ini di Masjid Nabawi kota Madinah. Mari kita lihat-lihat kota Madinah ya. Kalian bisa melihat terbukanya payung, tertutupnya payung, dan keadaan di sekitar Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini adalah masjid kedua ya yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai masjid yang suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram yang di Makkah. Masjid Nabawi ini dulunya diyakini adalah tempat rumah tinggal Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah di tahun 672 Masehi. Salah satu bagian Masjid Nabawi yang terkenal dengan sebutan Raudhah atau Taman Surga. Doa-doa yang dipanjatkan di Raudhah ini diyakini akan dikabulkan oleh Allah.
Masya Allah. Jadi kali ini aku mau memperlihatkan ya suasana sholat Jumat di Masjid Nabawi. Jadi sholat Jumat di Madinah ini sekitar jam 12.30 ya. Namun Masya Allah karena pengunjungnya yang membludak, biasanya pukul 11 itu masjidnya udah ditutup ya guys. Jadi kalau kalian telat datang itu ya mau nggak mau harus sholat di luar ya. Jadi video ini saya peroleh dari temannya yang kebetulan keberangkatannya di pertengahan Mei ini, sehingga dia singgah dulu terlebih dahulu di Masjid Madinah ya. Nah, agak berbeda sih dengan di Indonesia seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Para jemaah harus datang lebih awal sebelum waktu sholat Jumat, yaitu sekitar 2 jam sebelumnya. Selama waktu menunggu sholat itu, jemaah bisa mengisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain-lain. Meskipun Masjid Nabawi itu luas dan dapat menampung banyak jemaah, tetapi di musim haji ini kapasitasnya sangat penuh guys. Jadi apabila masjidnya sudah penuh, mereka harus sholat di luar ya, dan petugas akan lekas menutup masjidnya. Jadi meskipun jamaah haji ini harus sholat Jumat di luar masjid, tapi tidak mengurangi antusiasme mereka ya guys. Jadi kapan lagi ya bisa sholat Jumat bareng umat muslim dari berbagai negara di dunia, dan sholat Jumatnya di Masjid Nabawi pula. Jadi bener-bener ibadah yang harus dinikmati ya guys. Sunah-sunah diperbanyak dan silaturahmi juga dapat ya guys. Ya, jadi ini suasana sholat Jumat di masjidnya ya guys, sebelum sholat Jumat. Jadi ada yang berzikir, ada yang memperbanyak bacaan Al-Quran, ada juga yang memperpanjang tali silaturahmi dengan warga negara asing dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya, payung-payungnya sudah terbuka semua. Jadi jemaah haji yang di bawah ini, yang di luar, insya Allah juga akan aman dan nyaman selama menjalankan sholat Jumat. Dan jika ada yang membutuhkan kursi, di sini ada petugas ya guys yang siap menyediakan kursi bagi yang membutuhkan. Jadi ini suasana di sekitar Masjid Nabawi ya guys. Lantainya bersih, pemandangannya indah, Masya Allah, tabarakallah. Oke guys, untuk part 2 kali ini cukup sekian ya. Insya Allah kita akan sambung lagi ke part ketiga. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, see ya.